Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas model pembelajaran drill and practice. Kelompok 1 sendiri beranggotakan saya Robi Pratama dengan NIM 086 dan Murtasya dengan NIM 090 dan Nur Hayati dengan NIM 097 dan terakhir Berta Hartanti dengan NIM 104. Pada pembahasan kali ini yang pertama akan membahas tentang pengertian model drill and practice, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam drill and practice, flowchart model drill and practice, ciri-ciri drill and practice, tujuan drill and practice, langkah-langkah pembelajaran berbasis komputer, model drill and practice, dan terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan drill and practice. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian model drill and practice. Model ini berasal dari model pembelajaran Herbert, yaitu model-model asosiasi dengan ulangan tanggapan. Jadi siswa bisa mengulangi pembelajarannya tersebut dengan berulang-ulang. Pembelajaran berbasis komputer bertujuan memberikan pengalaman belajaran yang konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk-bentuk pengalaman yang mendekati suasana dengan sebenarnya. Jadi, dalam pembelajaran komputer sendiri harus konkret. Maksudnya tuh memberikan contoh atau bentuk yang konkret yang bertujuan untuk memperkuat tanggapan pembelajaran pada siswa dan menanamkan kebiasaan melalui latihan terus-menerus pada siswa. Menurut Gisette dan Futrell, drill and practice program help learner thrive or unchained. They normally complement classroom instruction by reinforcing skill already learned. In such program, the usual job of the computer is repeated and follow a distinct pattern. Explain that route in code simple. Jadi melalui latihan-latihan dan keterampilan-keterampilan yang diberlakukan atau dilakukan akan membuat siswa bisa dan mampu di saat ada pengulangan atau kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, karena siswa melakukan pelatihan atau pengulangan. Untuk menurut Gisette dan Fuller sendiri, yang pertama itu ada pelajaran disajikan pertanyaan atau masalah yang sesuai dengan tingkat target kinerja. Jadi pelajar itu disajikan pertanyaan atau masalah yang sesuai dengan tingkatannya. Jadi misal dirasa masih kelas berapa, jadi tingkatan soalnya atau tingkatan masalahnya itu disesuaikan. Yang kedua, pelajar menanggapi dengan mengetikkan jawabannya. Jadi di situ pelajar bisa atau siswa di situ bisa mengetikkan jawabannya di situ juga. Terus yang ketiga, komputer mengevaluasi jawaban, memberikan umpan balik tentang akurasinya. Jadi di situ ada misal kita jawab di sebuah pertanyaan itu, ntar kalau jika salah ntar ada pembetulannya kayak gitu. Jika jawaban salah, pelajar diberikan pertanyaan atau masalah lain. Jika tidak, akan diberi kesempatan mencoba lagi. Jadi diberikan kesempatan untuk bisa mengulanginya lagi. Untuk selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam drill and practice sendiri. Untuk yang pertama, jelaskan terlebih dahulu tujuan atau kompetensi. Jadi seorang guru di sini sebelum melakukan pembelajaran drill and practice dijelaskan terlebih dahulu apa sih maksudnya, kompetensi apa yang harus diraih atau harus dicapai. Yang kedua, tentukan dan jelaskan kebiasaan ucapan, kecekatan gerak tertentu dan sebagainya yang akan dilatihkan sehingga siswa mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka kerjakan. Jadi mereka sudah tahu job desk-nya sendiri. Ntar di situ mau ngapain, ntar di situ apa aja yang dilakukan gitu. Yang ketiga, pusatkan perhatian siswa terhadap bahan yang akan sedang dilatihkan. Jadi kita bisa memusatkan siswa untuk bisa fokus, untuk bisa tahu, oh ini materinya. Selanjutnya, gunakan selingan latihan supaya tidak membosankan. Jadi di sini tidak melulu kita memberikan
pengulangan. Jadi kita memberikan selingan latihan atau contoh soal latihan yang lainnya agar biar siswa itu tidak merasa bosan atau merasa jenuh. Yang kelima, memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa serta mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Jadi di sini guru tugasnya itu mengevaluasi apa yang telah dilakukan tadi oleh siswa-siswanya itu apa sih, kendala-kendalanya mereka tuh apa saja, kesalahan-kesalahan mereka tuh apa saja biar mereka tuh tahu gitu. Selanjutnya, latihan disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, serta kesanggupan siswa. Jadi di sini guru memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing dengan kriteria-kriteria yang telah diberikan guru sendiri gitu. Baiklah, di sini saya Nurhayati dengan NIM 097. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari model pembelajaran drill and practice. Nah, sebelum kita masuk ke dalam flowchartnya sendiri, di sini saya akan menekankan bahwasanya model pembelajaran drill and practice ini digunakan ketika siswa ini tuh sudah memiliki pemahaman terhadap suatu konsep. Karena tujuan model drill and practice sendiri adalah guna untuk mengingat konsep atau memperkuat pemahaman terhadap konsep itu sendiri. Nah, model drill and practice ini berupa latihan-latihan soal dan model drill and practice ini berupa latihan-latihan soal. Nah, diharapkan dari latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan mengerjakan soal tersebut, hal itu dapat meningkatkan kemampuan skill dan dapat menguatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang telah dipelajari. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam flowchart drill and practice. Nah, untuk menuangkan suatu konten atau sistem ke dalam program, maka diperlukan bagan alur atau yang biasa kita sebut dengan flowchart. Nah, flowchart sendiri itu berupa alur dalam bentuk kotak-kotak yang memiliki makna tersendiri. Jadi, setiap bentuk yang berbeda maka memiliki makna tersendiri. Nah, bagan berikut mengilustrasikan prosedur umum atau prosedur dasar dari model pembelajaran berbasis TIK, yaitu model pembelajaran drill and practice itu sendiri. Nah, di dalam model drill and practice terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengantar. Nah, dalam pengantar atau pendahuluan ini, yang disajikan adalah tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, pemilihan item. Nah, di dalam proses pemilihan item ini, pengembang atau guru menyajikan masalah dalam bentuk soal. Langkah selanjutnya adalah memilih item. Nah, memilih item ini sendiri dilakukan oleh pengembang atau guru, di mana mereka adalah memilih atau menyajikan soal atau masalah dalam bentuk soal sesuai dengan tingkat kemampuan ataupun pemahaman dari peserta didiknya. Yang selanjutnya, ketika soal sudah disajikan, yang selanjutnya adalah siswa ini tuh mengerjakan soal-soal latihan yang telah disediakan. Nah, selanjutnya program merekam jawaban-jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa. Ketika jawaban sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah program ini tuh mengevaluasi jawaban-jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa. Yang selanjutnya, ketika sudah dievaluasi, yang selanjutnya adalah feedback atau umpan balik. Nah, di mana di dalam feedback ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah siswa yang menjawab dengan benar atau siswa yang mencapai skor minimal atau KKM. Di sini saya mencontohkan misalnya KKM-nya 80, maka siswa yang mendapat nilai lebih dari 80, dia bisa menyelesaikan program dan keluar. Seperti itu, berarti latihannya selesai dan bisa lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, kemungkinan yang kedua adalah ketika siswa salah dalam menjawab soal atau nilainya itu kurang dari 80, maka dia itu harus mengulang soal latihan yang belum tercapai tersebut. Makanya di situ, di dalam bagan itu terdapat simbol putar balik seperti itu. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini evaluasi yaitu siswa dapat mengetahui kemampuannya dengan dilihat nilai akhir. Jadi pada saat umpan balik atau feedback, di situ siswa dapat mengetahui skor akhirnya. Di situ dapat yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, evaluasi yaitu siswa dapat mengetahui kemampuannya dengan tahap yang terakhir adalah evaluasi, di mana siswa dapat melihat kemampuannya dengan melihat nilai akhir. Nah, jadi pada tahap feedback atau umpan balik tadi, siswa dapat melihat skornya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Murtasia ingin menyampaikan sebuah tujuan dari drill and practice. Nah, di mana tujuan drill and practice ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memiliki keterampilan motoris atau gerak. Yang kedua, mengembangkan sebuah kecakapan atau intelek. 3, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan hal yang lainnya. Ya, di mana memiliki keterampilan motoris atau gerak ini, contohnya seperti menghafal kata-kata, menulis, mempergunakan alat atau membuat suatu benda, serta melaksanakan gerak dalam sebuah olahraga. Sedangkan yang mengembangkan kecakapan atau intelek itu contohnya seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi atau menarik angka dalam sebuah perhitungan. Nah, jadi siswa di sini dapat mengembangkan dengan tepat dan cepat dalam materi mengalihkan, membagi, atau menjumlahkan, dan memiliki kemampuan hubungan antara sesuatu keadaan dengan hal lainnya. Itu misalnya seperti hubungan antara sebab dan akibat, penggunaan lambang atau simbol di dalam sebuah peta, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang tujuan drill and practice menurut Rustiah NK. Nah, di sini sebenarnya hampir sama tujuannya dengan secara umum. Cuman untuk menurut Rustiah NK di sini mengenal benda atau bentuk dalam matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca, dan sebagainya. Dan juga mendalami keterampilan atau knowledge yang sudah ada dengan tugas secara berulang. Nah, yang pertama, menurut Rustiah ini memiliki keterampilan proses, di mana siswa ini memiliki atau dapat mengembangkan suatu keterampilan untuk dapat berproses. Contohnya, misalkan seperti mengenal atau melaksanakan atau menjalankan sebuah teknologi komunikasi seperti media komputer, seperti itu. Yang kedua, sama mengembangkan kecakapan intelek. Itu seperti mengalihkan, membagi, menjumlah, sama seperti tadi yang saya sebutkan. Yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu, itu juga sama. Dan selanjutnya ada
mengenal benda atau bentuk dalam matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, serta tanda baca. Nah, selanjutnya, mendalami sebuah keterampilan atau knowledge yang sudah ada dengan tugas secara berulang. Jadi, siswa itu dapat mendalami keterampilannya, sebuah informasi yang sudah pengalaman, di mana tadi siswa sudah mengikuti pada saat pembelajaran tadi. Jadi siswa dapat mengetahui, mendalami isi-isi pembelajaran tadi secara berulang, seperti itu. Selanjutnya, untuk mengajari skill atau pengetahuan baru. Jadi siswa itu dapat menggalihkan secara mendalam, lebih meningkatkan kemampuan pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya melalui sebuah teknologi tadi, contohnya seperti komputer. Jadi siswa dapat menyelesaikan dengan cepat, tepat, dan lebih efektif dengan menggunakan komputer tadi, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Berta Hartanti, NIM 104. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer model drill and practice. Nah, dalam langkah-langkah model drill and practice ini ada mempunyai 6 langkah. Yang pertama yaitu pengenalan, di mana pengenalan ini atau introduction dibagi menjadi beberapa tahapan juga. Di antaranya yaitu yang pertama, menampilkan judul program atau title page, yaitu halaman judul yang dapat menarik perhatian siswa. Jadi penampilan judul ini sangat penting bagi siswa supaya dapat menarik perhatian siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan, ya, atau presentation of objective. Nah, di dalam penginformasian tujuan pembelajaran ini, guru menyampaikan standar kompetensi meliputi kompetensi dasar, indikator, dan tak lupa juga tujuan pembelajaran yang sudah ada. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan petunjuk penggunaan atau direction. Nah, di dalam pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran individual, di mana siswa ini dituntut untuk semuanya harus bisa. Oleh karena itu, penggunaan petunjuk yang berisi informasi tentang cara penggunaan program sangat diperlukan, sehingga siswa mampu mengoperasikan program pelajaran berbasis komputer ini. Seperti itu. Nah, tentunya dengan siswa mengetahui tata cara penggunaan pembelajaran berbasis komputer ini dengan baik dan benar, selanjutnya langkah guru yaitu menampilkan stimulasi pengetahuan atau stimulation field knowledge. Nah, hal ini dilakukan sebagai bahan apersepsi atau gambaran awal pada siswa, yaitu tentang penjelasan singkat topik soal latihan yang akan disampaikan oleh guru. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan initial control atau initial student control, yaitu berupa button pilihan untuk siswa dalam menggunakan program. Jadi di sini disediakan button untuk siswa sebagai pilihan siswa untuk melaksanakan sebuah program. Nah, untuk yang step kedua yaitu penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari penampilan siswa. Nah, di dalam penyajian masalah-masalah ini juga dibagi dalam beberapa step lagi. Nah, yang pertama yaitu adanya mode atau bentuk penyajian soal latihan baik berupa teks atau gambar atau image dan sebagainya. Nah, di sini bentuk penyajian soalnya berupa teks bisa, gambar bisa, foto juga bisa, dan sebagainya, tergantung inisiatif dari guru itu sendiri.
Kemudian yang kedua, memperhatikan panjang teks penyajian, length of text presentation, yaitu soal latihan yang dibuat harus simple, padat dan jelas sehingga memudahkan siswa untuk memahami soal tersebut. Tidak boleh bertele-tele, pokoknya harus padat dan jelas bagaimana siswa ini mampu memahami soal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan grafik dan animasi. Nah, pernyataan-pernyataan soal drill dapat dilengkapi dengan grafik atau bahkan atau animasi. Dengan penampilan animasi dan grafik ini menimbulkan soal lebih menarik untuk dibaca siswa, untuk dilihat siswa, itu kesannya lebih menarik. Jadi siswa ini menjadi lebih senang dalam melaksanakan proses pembelajaran dan tentunya dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pernyataan dan soal latihan yang sudah disajikan. Begitu. Untuk selanjutnya, tidak hanya itu, kita juga harus memperhatikan penggunaan warna dengan background yang atau warna latar yang enak untuk dibaca dan dilihat. Nah, itu juga sangat mempengaruhi dalam hal ini. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan prompt, yaitu adanya acuan yang digunakan untuk memandu bagaimana cara mengerjakan soal latihan tersebut. Jadi di sini ada panduannya bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Untuk step yang ketiga, di sini ada siswa mengerjakan soal-soal latihan. Nah, di dalam program drill and practice ini yang dimaksudkan siswa mengerjakan soal-soal latihan yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan dan dipelajari melalui program ini. Pertanyaan yang dikerjakan siswa bisa berupa pilihan ganda atau menjodohkan jawaban singkat, semuanya disesuaikan dengan materi yang telah disampaikan. Untuk yang step keempat, itu ada program merekam penampilan siswa, mengevaluasi dan memberikan umpan balik atau feedback. Nah, semua proses pengerjaan soal ini sudah terekam di komputer. Jadi, skor sementara dapat dilihat dan hasil akhir dapat diketahui. Berapa soal siswa menjawab benar dan berapa soal siswa menjawab salah, itu semua sudah diketahui dalam model pembelajaran berbasis komputer ini. Nah, fungsi perekaman ini adalah untuk mengetahui hasil akhir pengerjaan soal latihan sehingga dapat dijadikan nilai ujian baik formatif maupun sumatif. Semuanya diberikan umpan balik apabila berlanjut ke soal berikutnya atau harus mengulang soal tersebut. Begitu. Nah, untuk step yang kelima yaitu jika siswa menjawab dengan benar, maka soal selanjutnya akan disajikan, dan jika jawaban siswa salah, maka program akan memfasilitasi untuk mengulang latihan atau yang disebut remedial yang dapat diberikan secara parsial atau pada akhir keseluruhan soal. Nah, pada drill and practice ini pengaturan soal dapat berupa jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka program langsung menyajikan soal selanjutnya. Tapi jika salah, bisa saja program ini menyajikan soal atau mengulang jawaban dari yang salah itu tadi, atau menunggu semua tesnya sudah selesai baru dilakukan remedial. Atau bisa juga siswa menjawab soal satu persatu. Bila menjawab benar mendapatkan nilai 1, dapat dilihat secara langsung. Jika menjawab salah tidak mendapatkan nilai, dan pada akhir keseluruhan soal telah terjawab dapat dilihat skor total dari semua soal latihan. Seperti itu. Untuk feedbacknya sendiri dalam model drill and practice ini adalah bila mengerjakan soal latihan menjawab benar lebih dari 80% passing grade-nya, maka dapat mengakhiri program tersebut. Tapi jika siswa menjawab benar kurang dari 80%, maka siswa tidak bisa mengakhiri program tersebut. Jadi harus mengulang lagi soal sampai mencapai batas kelulusan yang sudah ditentukan.
seperti itu. Untuk yang terakhir ada penutup atau closing, di mana biasanya penutup ini berisi ucapan terima kasih atau ucapan selamat berjumpa kembali seperti itu. Untuk yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran drill and practice ini. Nah, tidak semua metode-metode pembelajaran ini semuanya sempurna. Tentu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut Aditya, tahun 2013 mengatakan semua metode pembelajaran itu saling melengkapi satu sama lain. Penggunaannya di dalam proses pembelajaran dapat dikolaborasikan, bergantung dari karakteristik materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Untuk kelebihan metode pembelajaran drill and practice ini diantaranya yaitu 1. Bahan yang diberikan secara teratur, jadi setiap harinya diberikan secara teratur. Untuk yang kedua, adanya pengawasan atau bimbingan dan koreksi yang segera diberikan oleh guru, memungkinkan murid untuk segera melakukan perbaikan untuk kesalahannya. Jadi dalam metode pembelajaran drill and practice ini selalu diawasi oleh guru dan dibimbing dengan guru. Dan tentunya kalau misalkan siswa mempunyai kesalahan atau perlu perbaikan, maka guru segera menyampaikannya supaya siswa ini juga langsung memperbaiki kesalahan itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu pengetahuan dan keterampilan siap berbentuk sewaktu-waktu. Jadi karena model drill and practice ini pembelajarannya itu dilaksanakan berulang-ulang sehingga menimbulkan kebiasaan, jadi keterampilan ini siap digunakan oleh siswa untuk digunakan sewaktu-waktu dalam kehidupan di masyarakat, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik atau secara lebih detail lagi. Untuk yang kelima yaitu menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Jadi karena pembelajaran ini dilakukan berulang-ulang dan supaya membentuk kebiasaan siswa ini, jadi kesiapan siswa ini akan lebih cepat lagi dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat juga. Untuk selanjutnya yaitu berbagai macam strategi dapat menambah dan meningkatkan kemampuan. Jadi berbagai macam strategi itu juga dapat menambah dan meningkatkan kemampuan, termasuk drill and practice ini. Dan selanjutnya itu sangat tepat untuk siswa agar kegiatan belajar sukses. Selanjutnya, mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah dan mengungkapkan gagasannya. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan dengan penekanan belajar melalui berbuat. Jadi, dalam metode pembelajaran drill and practice ini, modelnya itu praktek ya, jadi penekanan belajar ini melalui berbuat langsung. Terus kelemahan metode pembelajaran drill and practice ini ada beberapa juga. Yang pertama yaitu menghambat bakat dan inisiatif peserta didik, karena peserta didik lebih banyak dibawa ke penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Jadi di sini peserta didik itu selalu diarahkan. Jadi karena selalu diarahkan dan selalu dibawa ke penyesuaian, maka penghambatan bakat dan inisiatif peserta didik ini dapat terhambat. Terus yang kedua yaitu menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan, yaitu menimbulkan penyesuaian secara pasif ataupun tidak berubah, jadi tetap kepada lingkungannya ini. Kadang-kadang latihan dilakukan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton. Jadi karena latihan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka akan membuat peserta didik ini belajarnya menjadi monoton dan mudah membosankan. Kadang juga dapat menimbulkan peserta didik ini mogok dalam hal belajar, dan dapat membentuk kebiasaan kaku juga. Dan karena pembelajarannya ini berulang-ulang, kadang kan untuk siswa SD ya tentunya juga, apalagi siswa SD itu masih suka pembelajarannya bervariasi. Mungkin itu bagi mereka, bagi anak-anak SD, membuat bosan karena pembelajarannya itu terus berulang-ulang, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu dapat menimbulkan verbalisme, atau karena peserta didik ini kita dari awal itu menuntun peserta didik untuk
melakukan cara-cara dalam model pembelajaran drill and practice ini. Dan oleh sebab itu, maka dapat menimbulkan verbalisme atau peserta didik ini dituntut untuk menghafalkan dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.